Kita menuju ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'idotil Hasanah. Kepada Al-Mukarram Al-Hajj Al-Ustad Abi Yai Maliki Nur dengan hormat tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafariti wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'd. Yang saya hormati asatidah baik yang ada di Pandeglang, Banten, dan Jamil Masyayikh yang ada di Batu Malang, dan juga yang ada di CH 331 Semungut, My Love. Yang saya hormati Al-Habib Al-Hajj Mas Izam Mu'alim Bestanding Syarifah selaku penanggung jawab CH 331 Semungut, My Love. Rekan sahabat fillah rahimakumullah. Awalan puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmatul iman wal Islam. Sehat wal afiat, sempat waktunya berkumpul di sore kali ini dalam rangka rutinitas ngaji sore. Apalagi bertepatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya menjadikan tambahnya nikmat tersebut dan dijaga dari hilangnya nikmat tersebut dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatu ma'assalam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dan berkah umur kita, kesehatan kita, juga pekerjaan kita, rizki kita, husnul khotimah di akhir hayat, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini karena bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengangkat tema yang berjudul mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir itu karena senangnya lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja diberi prioritas oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah. Namanya Abu Lahab. Karena senangnya punya keponakannya itu lahir. Senang. Dia memerdekakan budak. Wa ardu adhu umuhu ayyaman summa ardu adhu Suwaibatul Aslamiyah. Jadi Suwaibatul Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab. Karena senang dia punya keponakan lahir yang namanya Muhammad itu. Walaupun dia itu kafir, tidak diberi keimanan oleh Allah. Sampai merdekakan budaknya yang nama Suwaibatul Aslamiyah. Allati a'taquha Abu Lahabin hina wafatu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusroh. Gembiranya. Itu Allah berikan keistimewaan setiap hari Senin. Itu Abu Lahab itu dari jarinya itu keluar air yang bisa diminum. Di neraka itu loh, Abu Lahab itu.
Jadi keluar air yang bisa diminum dia. Itu karena barokahnya dia gembira akan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Terus cerita lagi di Irbil dulu saya ceritakan, yaitu di negara Irak ke utara, di Baghdad sana, sebelah Baghdad. Itu ada namanya negara Irbil itu, daerah Irbil itu diserang oleh orang-orang Mongol yang waktu itu rajanya namanya Genghis Khan, di negeri perampok, menyerang negeri tersebut. Tapi karena barokahnya negeri tersebut yang namanya negara Irbil ini mengadakan hormat Maulid Nabi. Hormat Maulid Nabi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan dulu itu sampai beberapa hari peringatan di negara Irbil itu, Maulid Nabi itu, sampai yang dikeluarkan dananya 300.000 dinar uang emas, menyembelih 5.000 ekor sapi untuk penyembelihan perjamuan itu, terus 10.000 ekor ayam, 100.000 keju, terus 300.000 piring. Itu selama 7 hari 7 malam di negara Irbil itu mengadakan Maulid Nabi. Yang dibaca kitabnya itu At-Tanwir fi Maulidin Nabi Basyirin Nadhir, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Duhiyah. Allah selamatkan dari penjajahan orang Mongol yang dipimpin oleh namanya Genghis Khan itu. Itu ya barokahnya Maulid Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nyata-nyata iman dengan diutusnya baginda Nabi di dunia ini sebagai utusan Nabi terakhir, ya malah prioritas mendapatkan syafaatnya lebih banyak lagi. Orang kafir saja diberi keistimewaan namanya Abu Lahab itu, apalagi kita Islam. Jadi, Rasulullah itu bangga dengan umatnya, yaitu umat-umat setelah wafatnya Rasulullah tidak melihat Rasulullah tapi iman betul, percaya betul. Itu yang dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi umat-umat sesudah, umat-umat terdahulu, ya kita ini termasuk, kita tidak pernah lihat Rasulullah. Paling ya ziarah itu biasanya, itu ziarah ke Madinah ya. Tapi iman kita tidak kalah hebat dengan para sahabat di zaman dahulu. Ini umat Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah, yaitu umat sesudah para sahabat, setelah peninggalanku. Dia beriman, tidak melihatku, tapi dia iman, bahkan keimanannya kuat sekali. Maka dari itu di momen-momen hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada majelis, mungkin di sekitar Bapak Ibu itu ada masjid mengadakan Maulid Nabi, ikut gabung di situ. Ada musola mengadakan Maulid Nabi, ikut gabung di situ. Ada tempat-tempat jamiah, kumpulan-kumpulan, entah jamiah, tahlilan, yasinan, manakiban, mengadakan Maulid Nabi, ikut di situ.
karena sangat barokah sekali. Dikatakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qarhi qaddasallahu sirrahu, man hayya'a li ajli qiraati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman, barang siapa menyiapkan untuk hormat maulid Nabi, menyiapkan makanan semampunya. Kebiasaannya di sini itu umumnya itu kalau belum malam 12 itu didominasi oleh kerupuk, lalu disusul oleh apa itu snack-snack kecil itu seperti taro dan lain sebagainya, terus disusul oleh roti dan lain sebagainya. Jadi barang siapa menyiapkan makanan, minuman untuk hormat maulid Nabi, wa jama'a ikhwanan, mengumpulkan teman-teman saudara, dikasih undangan, dibilangin atau di grup, jangan lupa nanti malam maulid Nabi, atau pas landainya siang ya, nanti siang maulid Nabi, jangan lupa loh. Oke. Wa auqada sirojan, di situ dibuat seindah mungkin tempatnya, terang. Karena kalau tempat itu tidak terang ya kurang syiar, sudah terang, pengerasnya juga mendukung. Wala bisa jadi dan memakai pakaian yang bagus, wata antoro, memakai wangi-wangian parfum, wata jamala, bersolek secantik mungkin, seganteng mungkin, pokoknya maksimal. Tapi maksudnya untuk hormat maulid Nabi, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi pakai pakaian baru, pakai parfum, bersolek secantik, seganteng mungkin dalam koridor kesopanan. Itu untuk ta'ziman li maulidi, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi. Hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula. Kelak Allah kumpulkan orang-orang yang mau hormat maulid Nabi di hari kiamat, ma'al firqatil ula, bersama kelompok pertama minan nabiin, dari para nabi, wa kana fi a'la iliyin, dan tempatnya di surga iliyin, surga yang paling tinggi. Ini barokahnya hormat maulid Nabi. Kalau memang tidak landai, ya ada campur tangan di situ. Kita ikutkan, mungkin makanannya, mungkin minumannya diikutkan, diberi sedekah di situ yang ada maulid Nabi. Kalaupun memang tidak landai, tadi berupa harta bendanya, makanannya, pokoknya apa yang dibutuhkan di tempat tersebut dibantu. Kalau memang sangat sibuk sekali. Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti, berkata rajanya ahli ma'rifat, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti, sahibu tafsir Jalalain, fi kitabil wasail sarah sama'il, dalam kitabnya wasail sarah dari kitab Sama'il, ma min baitin au masjidin au mahalatin kuri'a fihi. Jadi rumah, masjid atau tempat-tempat yang dibaca maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rumah, ada masjid, ada musola, di situ dibaca maulid Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
alaika. Baca sirahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu yahsifuna alahu wa yarqaw sawbuhu wa yahlubu shantahu wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Allahumma salli alaihi. Kita baca sholawat. Rasulullah itu sangat pemalu, tawadhu, bahkan saking tawadhunya itu sandalnya itu yang putus, yang rusak itu disol sendiri. Terus mencuci bajunya sendiri, bahkan ada kambing itu diperah susunya oleh Rasulullah sendirian, tidak minta bantuan pada sahabat Anas. Wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah, kepada keluarganya baginda Nabi itu selalu membantu apa yang menjadi pekerjaannya. Pekerjaannya kok tidak bisa selesai sendiri, dibantu. Rasulullah wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah cinta dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum. Senang itu Rasulullah itu kalau duduk-duduk ngobrol-ngobrol bersama orang-orang miskin. Senang juga membiasakan diri menengok para sahabat yang sedang sakit ataupun mengiring jenazah para sahabat. Walayah kiru fakiran adqa ahlu faqru wa aswah, dan tidak pernah Rasulullah itu menghina orang-orang yang fakir. Bahkan orang fakir itu menjadi prioritas temannya, ditemani oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang uswatun hasanah dalam semua perbuatan kita itu. Kita mencontoh beliau. Kembali lagi kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di mana rumah, masjid, tempat kok dibaca Maulid Nabi, itu illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. Malaikat mengerubungi tempat tersebut yang dibaca Maulid Nabi. Wa ammahumullahu birrahmah wal mutawwafuna bin nur. Tempat itu pun dilimpahi rahmatnya Allah, bahkan diliputi cahaya di situ. Malaikat-malaikat yang turun ngerubung tempat itu, yaitu antara malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Korbail, Wanail, As-Sofun, Wal-Hafun, Wal-Karobiyun, itu mendatangi tempat-tempat yang dibacakan Maulid Nabi. Bukan hanya mendatangi saja, fa innahum yusalluna makana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu memohonkan ampunan kepada orang-orang yang hormat Maulid Nabi di tempat itu, karena sebab mau berjanjian bersolawat di tempat itu. Malaikat memohonkan ampunan. Kalau sudah malaikat itu yang mohonkan ampunan kan mesti cespleng gitu. Malaikat itu tidak pernah maksiat, taat terus, tidak pernah maksiat, kerjaannya taat. Dan berkata lagi Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, wa ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahu ta'ala al-qahta. Rumah yang ditempati untuk hormat Maulid Nabi itu Allah hilangkan yang namanya bala, yang namanya musibah-musibah, dari berbagai macam musibah, kebakaran, pencurian dan lain sebagainya. Dan dihilangkan juga dari rumah tersebut iri, dengki, perasaan-perasaan yang tidak baik. Bahkan ada orang yang mau menginginkan kejelekan, itu pun tersingkir dari rumah tersebut. Dan ketika orang itu meninggal karena ahli
hormat maulid Nabi. Hawanallahu ta'ala jawab mungkar wa nakir, menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir juga dengan mudah, dan ditempatkan bersama orang-orang yang jujur-jujur di hadratul ilahiyah, di tempat yang mulia. Jadi hormat maulid Nabi. Sudah berulang-ulang kali disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menyafaati orang tersebut kelak di hari kiamat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Ada barang siapa menginfakkan 1 dirham atau di kurs rupiah itu 3.500 di hari kelahiranku, maka seakan-akan dia itu menginfakkan 1 gunung yang terbuat dari emas untuk meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo per 3.500 itu Allah itu samakan itu, kita itu sedekah menginfakkan 1 gunung emas untuk berjuang di jalan Allah. Walaupun banyak yang menjustis ataupun menilai hadis ini, hadisnya maudhu, hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu masih bisa untuk dalil mengadakan amal-amal ibadah, fadhailil amal, untuk amal-amal ibadah boleh itu. Kalau untuk dalil-dalil sing apa itu yang lainnya seperti kok referensi dalam satu hukum itu tidak kuat memang. Tapi kalau untuk penyemangat untuk ibadah kepada Allah itu diperbolehkan. Dan berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa kau menginfakkan 1 dirham di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surga. Kita itu orang apa, Pak? Banyak dosanya, sebentar-sebentar istighfar, sebentar-sebentar kumat lagi, tadi kapok-kapok sambel gitu. Akumat, istighfar, akumat atau at. Kalau tidak diikhtiari dengan ibadah-ibadah lainnya, terutama momen-momen di maulid Nabi, kita sedekah semampunya, punya kerupuk ya kerupuk, punya nasi kucing, minuman, ataupun nyuruh jamaah yang lagi ada ngadain maulid Nabi, ini adanya uang, silakan dibelanjakan buat untuk maulid Nabi. Pokoknya ada perhatian. Sahabat Abu Bakar menanggung orang tersebut jadi temannya di surga. Bahkan sahabat Umar juga memberikan semangat orang yang memuliakan, mengagungkan maulid Nabi itu, dia termasuk orang yang menghidupkan agama Islam. Agama Islam itu kalau tidak didukung oleh umatnya itu juga siarnya kurang. Dengan siar sholawatan, siar hormat maulid Nabi, jadinya hidup itu. Dan berkata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, barang siapa menginfakkan 1 dirham, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yauma wuq'ati badrin wa hunain. Seakan-akan dia itu ikut perang Badar, ikut perang Hunain.
termasuk ya orang pejuang. Dan berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya, orang itu tidak akan keluar dari dunia alias meninggal dunia illa bil iman, kecuali dengan iman, membawa iman. Di aplikasi, kalau di aplikasi ya ada, tapi tidak semua gitu. Ya ada, kalau pas ada landai ya ikut. Tapi yang terutama di Delta, di aplikasi kan menyambung. Kalau tidak sempat di Delta, di aplikasi. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa mengumpulkan untuk hormat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, teman-temannya, wa hayya lahu tu'aman, terus mempersiapkan makanan, wa amila ihsanan, di situ ada amal solih, amal kebaikan, baca Al-Quran, sholawatan, ada tahlilan juga. Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin. Allah bangkitkan dari kubur di hari kiamat, bangkit dari kubur ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur-jujur, wasyuhada wassolihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang solih, wa yakunu fi jannatin na'im, dan orang itu ditempatkan di surga naim. Ini persis tadi ya yang disampaikan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Jadi sama-sama itu makolahnya yang disampaikan hormat maulid Nabi. Jadi intinya itu menghilangkan kesusahan, mendatangkan rahmat, membatangkan maghfirah dan keberuntungan bagi orang-orang yang hormat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ikhtifalu bi dzikril maulidi, jadi upacara peringatan, pesta peringatan untuk maulid Nabi itu adatun thayyibatun, itu kebiasaan yang baik, jangan sampai ditinggalkan, karena adatun thayyibatun, kebiasaan yang baik, fihal khair wal barokah, karena di dalam peringatan maulid Nabi itu terdapat kebaikan dan barokah. Barokah yaitu namaul khair atau ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Wa qala Asari Sukti man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Asari Sukti, barang siapa menuju tempat yang tempat itu dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya raudatan fil jannah, orang itu diberi taman daripada taman-taman surga, li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu mendatangi tempat yang diadakan peringatan maulid Nabi, tidak ada lain niat kedatangannya itu illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang barang siapa kok cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Cinta Rasulullah dalam arti kita melakukan apa-apa yang menjadi syariatnya. Ada sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat 5 waktu kita lakukan, ini termasuk cinta kepada Rasulullah. Melakukan sholat sunnah, ada qobliyah, ba'diyah, ini bukti cinta kita kepada Rasulullah.
terus memakai pakaian. Rasulullah itu senangnya kalau memakai pakaian itu dari sebelah kanan terlebih dahulu, memakai sendal juga begitu, makan dengan tangan kanan terlebih dahulu. Ini sunnah-sunnah Rasulullah kita lakukan. Ini termasuk bukti mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sudah begitu, masuklah hadis ini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Amin, Allahumma amin. Semoga ikhtiar kita, sholawat kita yang kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sepakatnya para ulama, yaitu wattafaqal ulama anna jami'al a'mali imma maqbulun aw mardudun illa sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha. Para ulama sepakat bahwasanya amal itu ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maqtu'un biqabuliha. Sesungguhnya solawat itu pasti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Kalau ada riak-riaknya, riak itu mungkin karena ingin dipuji. Lah riaknya itu yang tidak boleh. Tapi baca sholawatnya ini pasti diterima. Jadi ya diusahakan untuk yang karena manusia itu diperkecil supaya sholawat kita itu mulus karena hormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat awalan wa akhiran, dan semoga kita termasuk umat-umat baginda Nabi yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sikati sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirri wa nuri wa asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke